kita, sehingga kita semua boleh dapat dipertemukan malam hari ini di persekutuan doa El Shaddai. Baik, kita akan mulai persekutuan doa pada malam hari ini. Untuk itu saya jemput Bapak Mama Saudara semua, sambil bertepuk tangan kita mengangkat pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan dia berkesudahan, karena berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari berganti hari, mari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita ulangi pujian ini. Katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari berganti hari, mari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Yesus Yesus leko, Yesus leko, Yesus leko, dan tiada balas. Yesus leko, Yesus leko, Yesus leko, dan tiada balas. Yesus leko, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Baik Bapak Mama Saudara semua, dipersilakan duduk kembali. Baik, kita akan memulai persekutuan doa kita dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua persekutuan doa. Namun sebelumnya mari kita sama-sama mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita mengambil sikap yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa
Engkau besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas akan kebaikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan sungguh-sungguh kita menaikkan sekali lagi pujian ini. Katakan Bapa Engkau sungguh. Benar ya Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah Bapa yang sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah seperti Allah kami di surga yang sanggup menolong kami meskipun ada di dalam lembah kekelaman, di dalam gelombang lautan yang menghantam hidup kami Bapa. Tetapi kasih karunia Allah terus menaungi kami sehingga kami masih ada sampai dengan saat ini. Kami bersyukur dari minggu pertama sampai minggu yang terakhir di bulan Maret Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa hanya kepadamu. Bapa di sorga, anak-anak kami, anak-anakmu telah berkumpul saat ini di kaki dian persekutuan doa El Shaddai Tuhan. Kami menyadari Bapa bahwa kami orang berdosa lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami, menyakiti hati sesama, bahkan menyakiti hati Tuhan. Kami mohon ampun, beribu-ribu ampun. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa. Mungkin kami sakit hati, kami emosi, kami amarah, hidup dalam persinahan, percabulan hawa nafsu, kesombongan, menganggap diri lebih hebat daripada orang lain Tuhan. Kami mohon ampun, beribu-ribu ampun. Ini kami Tuhan, kuduskan kami supaya kami boleh layak beribadah kepadamu. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang bertugas pada malam hari ini, baik itu yang WL, singer, pemusik, para pendoa, pemazmur, yang mengisi kesaksian, bahkan hamba Tuhan yang akan menjadi saluran berkat bagi kami pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah urapi dan kuduskan mereka, pakai setiap anak-anakmu yang melayani di altarmu yang kudus. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami, teman-teman kami yang belum hadir pada malam hari ini. Mungkin mereka dalam perjalanan, mereka masih ada di rumah. Tuhan Allah gendong mereka, tutup bungkus mereka Bapa, hingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan keadaan selamat. Kami menyerahkan lingkungan ini dari utara, timur, barat, selatan, dari udara, bumi, bumi sekalipun, segala orang-orang kuat, orang hebat, orang jago, segala mulut buaya, mulut ular, mulut naga yang berterbangan di utara. Kami berdoa di dalam nama Yesus, segala roh-roh iblis yang datang dari laut, darat, utara yang mengganggu ketentraman ibadah persekutuan doa El Shaddai pada malam hari ini, kami tolak
dalam nama Yesus dari ruangan ini, terutama ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami merindukan suasana surgawi turun bagi kami. Dan akhirnya biarlah persekutuan doa El Shaddai pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dan terima kasih buat hamba Tuhan yang telah membawakan doa pembuka. Baik, kita akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan lingkupiku sambil anak Tuhan bersiapkan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 81 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kita akan bersaut-sautan. Saya akan membaca ayat yang tercetak keluar, Bapak Mama Saudara yang tercetak ke dalam. Yang sudah dapat firman katakan amin. Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitti dari Asaf. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Tiuplah sangkakala pada bulan baru. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu. Aku telah mengangkat beban daripada bahunya. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu.
Janganlah ada di antaramu Allah lain. Dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah. Yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah lautmu yang lebar, maka Tuhan yang penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Dan saya tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia diam di dalam kedengiran hatinya. Sekiranya umatku mendengarkan aku, seketika itu juga musuh mereka akan tunduk. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Kita bersama-sama, tetapi nikmatku akan memberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu yang dari gunung batu akan menanggung. Haleluya. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa buat pembacaan Mazmur kami pada malam hari ini. Biarlah Mazmur yang kami baca menjadi firman pelita terang-terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, acara selanjutnya mempertaruhkan di dalam tangan kasih ya Tuhan. Amin. Baik, terima kasih buat anak Tuhan Ibu Diana Rohikana yang telah membawakan Mazmur. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama masuk dalam ketiga beban doa yang akan dibawakan oleh Ibu Tantiri Tanmanu. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan ku pandang wajahmu. Kekuatanmu
atas berkat kasih karunia-Mu ya Bapa. Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di kaki dian ini Tuhan, dan semuanya berjalan dengan baik ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami akan berdoa untuk ketiga beban doa. Yang pertama, kami berdoa buat penginjilan dan pelayanan kasih gereja Tuhan di dalam pembangunan fisik maupun spiritual. Kami berdoa ya Bapa buat para pendeta, para majelis, para diaken, dan para hamba Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat mereka ya Bapa. Mau berkati mereka dalam setiap pelayanan-Mu ya Bapa, dalam keluarga mereka di saat mereka meninggalkan mereka untuk melayani Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa buat organisasi fungsional dan kategori gereja, para koster, dan juga pelayan gereja ya Bapa dalam masa pertumbuhan iman mereka ya Tuhan. Engkau mau pimpin, memberkati mereka ya Bapa, agar mereka selalu dalam naungan kasih dan penyertaan daripada Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa buat orang-orang yang menentang Injil Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa. Engkau mau sadarkan mereka Tuhan, bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala Raja, yang harus mereka puji dan mereka sembah ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat orang-orang yang belum menerima Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa. Engkau mau berkati mereka, Engkau mau tuntun mereka Bapa, agar mereka dapat menerima Tuhan sebagai Allah di atas segala Raja ya Bapa. Kami juga berdoa kepada Engkau ya Bapa. Doa yang kedua yaitu untuk pemimpin bangsa, negara, dan dalam berbagai bidang, legislatif, eksekutif, yudikatif, di aras pusat, provinsi, di kota dan kabupaten, TNI dan Polri dan PNS, orang-orang yang berusaha di sektor swasta, informal, keamanan dan kerukunan warga Kota Kupang, peperangan, pertikaian antar bangsa, suku dan agama, bencana alam yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Kami berdoa buat pemimpin kami semua ini ya Bapa, agar mereka bekerja bukan menurut kehendak daripada Engkau Tuhan, tapi semuanya itu adalah campur tangan daripada Engkau, agar mereka bekerja untuk kepentingan rakyat, tetapi bukan untuk kepentingan mereka sendiri ya Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Bapa. Kami juga berdoa untuk beban doa yang ketiga Tuhan, untuk orang-orang sakit di rumah sakit maupun di rumah mereka, fakir miskin, janda, duda, yatim piatu, serta orang-orang yang terlantar yang membutuhkan pertolongan. Berkatilah mereka Tuhan di saat mereka sakit, Engkau sembuhkan mereka. Di saat mereka kelaparan, Engkau memberikan mereka makan dan minum Tuhan, melalui pertolongan dari berbagai pihak ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah di atas Allah yang takkan pernah meninggalkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang tertindas, yang mencari keadilan Tuhan. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau menjadi hakim yang adil bagi mereka Bapa, agar mereka dapat mendapatkan keadilan yang terbaik ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Kristen Bapa dimanapun berada. Engkau memberkati ya Tuhan, agar mereka selalu dalam naungan kasih dan penyertaan dalam mendidik keluarga mereka, anak serta keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang terikat dengan kuasa gelap Bapa, narkoba, HIV, AIDS, free sex, LGBT, rokok, miras, aborsi, dan pesta pora. Kami taruhkan semua itu dalam tangan kasih-Mu Tuhan, agar mereka dapat keluar dari semua kuasa gelap ini Bapa, dan mereka dapat menerima Engkau menjadi Tuhan di atas kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang cacat fisik maupun mental dimanapun saja berada Bapa. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkaulah dokter di atas dokter, Engkau yang mampu menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, agar mereka menjadi pulih kembali dan mereka menjadi umat pilihan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa, ketiga beban doa ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, karena Engkaulah Allah pendoa itu yang selalu menerima doa kami dan menjawab semuanya menurut kasih setia daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Kami bawakan dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih buat anak Tuhan yang telah membawakan ketiga beban doa. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam ruang kesaksian.
Namun sebelum Bapak Mama Saudara sekalian mungkin ada yang bersaksi, saya jemput kita semua bangkit berdiri dulu. Kita mengangkat satu pujian penyembahan yang satu pujian yang mengatakan bangkit serukan nama Yesus. Kita percaya bahwa nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Dan nama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Mari katakan bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan ibu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan ibu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, orang yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bersama di pujian ini. Katakan bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan ibu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan ibu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, orang yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, orang yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Baik Bapak Mama Saudara, dipersilakan dulu kembali. Yang mau bersaksi tetap berdiri. Baik, untuk langsung saja kepada Mama Kori saya persilakan. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Mungkin ini karena Tuhan. Saya dengan teman-teman Ketua Persekutuan Doa El Shaddai dan teman-teman masih bisa ada saat ini. Itu semua karena Tuhan. Kenapa saya bilang itu semua karena Tuhan? Di mana pada hari Kamis kita berangkat pelayanan ke Rote. Tentu saudara tahu bahwa pada saat itu hujan
disertai dengan angin keras. Hujan itu sudah dari hampir siang, tuh hujan terus tidak berhenti. Tapi karena petunjuk Tuhan kita harus pergi melayani di Rote. Jadi Oma Wabang sudah datang tidur memang di sini. Malamnya itu saya hampir siang jam 5 saya sudah ada di sini. Dan kita jam 6 kita menuju ke pelabuhan Tono. Kita jalan juga dalam keadaan hujan. Setelah kita sampai di pelabuhan, Adiriko check in kasih kita, dan kita yang lain masuk dulu dalam terminal. Kita menunggu sampai kapan petugas suruh kita masuk ke dalam kapal. Apa saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat kotong duduk dalam terminal ini hujan juga tidak berhenti, angin kencang. Ini kotong lihat di dalam terminal ini pohon langsung miring-miring sebegini. Beta bilang Tuhan Yesus, saya ini karmana so. Ada satu ibu di bebun sebelah, dia datang, dia bilang begini, Mama ini kapal pasti son jalan lah, kalau keadaan begini pasti son jalan lah. Pernah terjadi begitu juga sampai sini akhirnya batal perjalanan. Jadi beta bilang kalau batal perjalanan begitu, terus kemana dengan tiket yang kau sudah beli? Jadi dia bilang tiket tidak angus Mama. Kapan ini ada pelayaran kita pakai lagi kembali itu tiket tidak angus. Terus kapal dari Lembata masuk 1 jam kemudian, hampir 2 jam kemudian, kolenglah kita yang ke Rote untuk jalan. Dalam hati kecil, kita justru berat untuk jalan, bimbang ini. Tapi firman Tuhan menguatkan kepada kotong bahwa Tuhan akan menyertai kotong sampai tujuan. Walaupun itu ombak dan gelombang, Tuhan tetap menyertai kotong. Firman Tuhan tetap menguatkan kotong. Kotong yakin pasti Tuhan ada bersama-sama dengan kotong. Sudah di atas kapal, kita jalan. Dalam perjalanan menuju kapal, saya gandeng karena saya, Linda, Mama Agustina, Oma Wabang, kita satu deretan. Kariko kapalen dong, Om Nabas di belakang, Langgar satu deretan lagi, baru mereka di belakang itu. Saya gandeng Linda tangan, saya bilang, karena saya sudah mulai cemas nih, Linda mari kita berdoa kok. Tapi beku air mata cuma lele. Itu gelombang datang angka tinggi sampai orang di dalam dong ini di bagian bawah itu basah semua sampai dong bataria saya satu kali gelombang masuk dong bataria. Aduh Tuhan Yesus tolong. Terus itu orang dong kotong sendiri lagi karena semua sudah muntah di kamar mandi itu kotong susah bisa pergi lagi. Itu karena semua muntah. Minta maaf Om Nabas yang tidak pernah naik kapal tidak muntah. Hari itu juga Om Nabas bersujud dan Om Nabas juga muntah. Jadi waktu saya mau duduk begini ini tidak bisa karena kepala su pusing. Baru ini saya juga hampir jatuh dari ini tanpa duduk karena ini dia miring sekali, dia begini, pokoknya dia begini, ombak kotong itu dia bilang itu karena Tuhan saja yang masih ada dengan kotong, dan untuk itu juga Tuhan persiapkan kas kotong itu kapal yang baru itu. Kalau kapal yang lama itu pasti bisa sampai Rote, dia pulang kembali. Jadi ini waktu itu saya lihat di belakang, Valen ada tutup mata begini terus. Dia bilang Tuhan Yesus tolong. Nah beta bilang mari kok kotong duduk deh kok menyanyi. Karena dia yang lain kotong su dengar su menyanyi lagu. Tapi beta dan Mama Agustina mulai angkat lagu dan kotong dua mulai menyanyi sendiri di situ sudah. Jadi dia bilang biar kotong kuatkan deh ini lagu-lagu pujian supaya kasih kuat kotong pun hati. Jadi turun kau beta bilang aduh beta sampai menangis. Kavalen juga mata tak duduk, beta juga pernah mata tak duduk. Jadi sepanjang jalan turun dari kapal, kotong merasa memang Tuhan itu ada di tengah-tengah kotong. Sekalipun badai begitu menerpa kotong, tapi Tuhan selalu kuat kotong karena Tuhan bilang anak dong bukan pi untuk
bersenang-senang di sana. Dong pi untuk melayani dan dong mau menyelamatkan jiwa di sana yang sudah tumbuh kasih sudah tumbuh kotong. Sampai ini tuan rumah di sana juga gelisah. Dorang saja mau batal ini tiket karena dorang berpikir bahwa gara-gara kalau ketong terjadi apa-apa, gara-gara dong kotong celaka. Dong berpikir begitu. Tapi dorang tidak dengar atau dong tidak mendapat berita dari Kavalen bahwa batal. Jadi dorang hanya juga dukung kotong supaya kotong sampai dengan selamat. Jadi setelah kotong bertemu dengan jiwa pelayanan di Rote Timur, kotong berdoa bersyukur, kotong minta terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa, dan kotong juga melayani hamba Tuhan di sana sampai tadi malam itu jam 1 dan terus tadi pagi sambung lagi pelayanan pribadi. Jadi sebenarnya kita pulang dengan kapal pagi, tapi berhubung kotong masih di pelayanan tadi pagi, jadi beta bilang biar sudah supaya jam buru-buru, biar kotong dengan kapal siang saja, kapal yang kotong naik hari Kamis itu. Dan sebelum saya menutup kesaksian ini, saya minta Ketua Persekutuan El Shaddai dan saya punya teman-teman yang kita ke Rote untuk kita bawa satu pujian. Kita bersyukur karena Tuhan masih bisa mempertemukan kotong kembali di tempat persekutuan ini. Itu karena pertolongan Tuhan. Kalau kotong selalu mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan ada bersama-sama dengan kotong. Oma Waba, Oma Waba, Mama, Saudari Linda, Riko, angkat pujian Jalan Via Dolorosa.
Itu lagu yang kami bisa persembahkan. Sesuai lagu ini, walaupun banyak tantangan, cobaan, tapi Tuhan selalu beserta dengan kita. Saya lupa juga waktu kita naik di atas ini perahu itu, kapal itu, petugas kapal sudah kasih wanti-wanti kita bahwa ini pelampung yang ada di depan kotong itu jangan kotong ambil dulu sampai kapan ada petunjuk atau kapan mereka pengumuman untuk ambil pelampung, baru bisa ambil pelampung, supaya jangan buat penumpang panik. Itu yang sebut begitu, itu yang kotong semuanya takut-takut. Tapi ini lagu juga menguatkan kotong, jalan via dolorosa. Amin. Terima kasih. Baik, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat Mama Tori dan tim Persekutuan Doa El Shaddai yang telah bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Baik, mungkin dari Bapak Mama Saudara masih ada yang mau bersaksi. Oke, kalau tidak ada, baik, itu bersyukur hari ini itu bisa ada, karena dari minggu lalu itu mau datang tapi kami banyak pelayanan, dan itu mungkin hampir 3 tahun tidak berkunjung ke sini karena kesibukan dan juga pelayanan yang ada. Jadi kotong tetap satu dengan doa supaya pelayanan kotong berhasil. Ini itu sudah bisa bersaksi banyak, itu seperti jangan marah. Karena kasih-Nya
kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan menutup akan doa kesaksian pada malam hari ini. Kita akan lebih banyak mendengarkan kesaksian lewat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Diksan Peter Baan. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan seperti rusa yang haus. Mari kita mengambil sikap yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang mengenal akan setiap hati kami, sebab tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Seluruh isi hati kami Engkau yang paling tahu. Bawa kami Tuhan supaya lebih dekat kepadamu, serta tinggal di dalam kedekatan kasih-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan
semua hanya karena kemurahan-Mu ya Bapa, sehingga kami semua boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk di saat ini bersama-sama kita bersekutu memuji dan memuliakan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk pemeliharaan-Mu terhadap kami semua. Sejak seminggu yang lalu, kami semua dengan rutinitas kami masing-masing, kami juga mengucap syukur atas tuntunan, penyertaan, serta perlindungan kepada tim El Shaddai. Kami sudah boleh melayani ke Rotes, dan sekarang sudah boleh bersama-sama dengan kami di saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan hebat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua. Kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sedikit daripada suara kebenaran firman-Mu. Tetapi siapakah kami ya Bapa di sorga? Dengan keterbatasan kami mohon urapan kasih melalui kuasa Roh Kudus-Mu mau datang dan tinggal di dalam hati dan pikiran kami saat ini Tuhan, agar ketika kami membaca dan mendengar akan firman kebenaran-Mu, kami boleh memahami dan firman itu boleh tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Bagi hamba yang berbicara malam ini, kiranya hamba jangan mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan, bersuara melalui kuasa Roh Kudus, pakai bibir ini Tuhan, agar hamba mampu menyuarakan suara kebenaran-Mu sesuai dengan ajaran dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa di sorga. Inilah kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kecemaran kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Di malam hari ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru yang terambil dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian, bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bergiliran satu-satu ayat sampai selesai. 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Nah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun telah menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada hati kami mata harus telanjang ditutup
berkomunikasi. Kalau kamu dianiaya, kamu sabar. Ya, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua di malam hari ini yang sudah membaca, mendengar, serta mampu melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Mama persilakan duduk kembali. Ya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita malam hari ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kita boleh berkesempatan untuk bersaksi melalui firman kebenaran Tuhan di malam hari ini. Pasti ada yang sudah kenal, ada juga yang belum kenal. Sekedar memberitahu nama. Beta biasa diakrab di Sapa Sami. Beta juga anggota persekutuan di sini. Semoga kita semua tetap setia, selalu bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan hari lepas hari. Baik, di firman Tuhan, bacaan firman Tuhan di kesempatan malam hari ini, izinkan beta berbagi 3 hal. Yang pertama, di mana mari kita mengenal daerah Korintus di masa waktu itu, ketika Paulus menulis surat ini. Pada saat itu Korintus itu terkenal sebagai daerah yang sangat kaya, Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian. Dan keanekaragaman yang terjadi di Korintus itu dari berbagai suku dan budaya. Kenapa beta bisa bilang Korintus saat itu sangat kaya? Karena pada saat itu untuk melintasi daerah Yunani utama menuju sebelah selatan semenanjung Pentosius itu tidak ada jalan lain. Semua hanya bisa melewati jalur daerah Korintus itu. Jalur itu sangat ramai dari orang yang berdagang, orang yang sekedar lewat. Sehingga pemerintah Korintus saat itu menetapkan pajak bagi semua orang yang melintasi di jalur situ. Nah, bisa dibayangkan ya, begitu ramai jalur Korintus saat itu. Selain itu juga daerah Korintus memiliki pelabuhan yang saat itu pelabuhan itu merupakan statusnya pelabuhan internasional. Dan saat itu luar biasa sekali keramaian perputaran roda ekonomi di Korintus pada saat itu, baik lewat jalur darat maupun lewat jalur laut. Dan yang spesialnya di jalur laut itu ada catatan kalau terjadi badai bahkan cuaca buruk, orang yang sedang melintasi daerah itu tuh lebih cenderung untuk berpikir mereka istirahat dulu di kota Korintus sambil menunggu badai atau cuaca buruk itu reda. Jadi dengan situasi, dengan keadaan yang begitu sangat mendukung sekali perputaran nilai uang, situasi perekonomian, perdagangan dan sebagainya, sehingga sangat berdampak pada masyarakat, finansial masyarakat di Korintus pada zaman itu. Yang kedua, Bapak Mama, Korintus juga terkenal dengan Dewi Afroditnya. Dewi Afrodit itu simbol dari Dewi Cinta dan kecantikan, di mana Dewi Afrodit sendiri sebagai representasi dari kesatuan dan kerukunan yang saat itu berperan dalam perdagangan, peperangan, bahkan urusan politik Yunani kuno saat itu. Dan untuk menyembah Dewi Afrodit itu masyarakat Korintus saat itu membangun sebuah kuil yang sangat megah
di Teluk Korintus, dan yang mengerikan lagi di situ tuh bahkan disediakan 1000 pelacur suci. Kalau menurut catatan sejarah itu mereka di kuil itu disediakan 1000 pelacur suci itu karena setiap orang yang mau datang untuk menyembah Dewi Afrodit di kuil tersebut itu harus berhubungan dulu dengan para pelacur itu. Saking bobroknya kehidupan di sana saat itu, pada waktu itu Bapak Mama. Makanya untuk membedakan wanita-wanita di sana saat itu, mana yang wanita yang bekerja di itu kuil atau mana yang wanita yang baik-baik, yang bisa biasa berdoa, biasa beribadah dan bertobat, itu di sana tradisinya tuh dibedakan dengan tudung atau kerudung. Bapak Mama bisa melihat di kitab bacaan kita 1 Korintus di pasal yang ke-11. Di situ ayat yang kedua dan seterusnya, di situ sudah dijelaskan secara gamblang hiasan kepala wanita. Jadi saat itu tuh masyarakat Korintus tuh punya kehidupan sangat menyedihkan sekali Bapak Mama. Percabulan, mabuk-mabukan, bahkan sampai penyembahan berhala itu. Dan Rasul Paulus pun menulis itu di dalam pasalnya yang ke-6 pada 1 Korintus pasal 6 sampai ayat yang ke-8. Itu semua ada di situ Bapak Mama. Sehingga di zaman itu ada istilah yang keren. Istilahnya kira-kira begini: gaya hidupmu seperti orang Korintus. Saking glamornya orang Korintus di saat itu. Seiring waktu berjalan, Rasul Paulus tiba di Korintus. Dia mulai masuk dan menginjili di Korintus. Dan puji Tuhan, pada akhirnya masyarakat Korintus ini sebagian besar menjadi pengikut Kristus. Mereka menjadi orang Kristen yang luar biasa, mereka menyembah Allah pada saat itu. Begitu luar biasa Bapak Mama pertumbuhan gereja di Korintus saat itu dari hasil penginjilan Rasul Paulus, sehingga yang namanya manusia manusia tidak pernah lepas dari ketong daging. Ketong pun iman, ketong punya roh itu penurut, tapi kita daging lemah. Begitupun kepada yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu. Dengan ego mereka masing-masing didukung oleh kemampuan mereka, finansial mereka saat itu, mereka mulai terjadi pertengkaran atau perdebatan, perselisihan di dalam kalangan mereka sendiri, di jemaat sendiri. Padahal sebelum-sebelumnya kan perselisihan atau pertentangan itu terjadi, datangnya itu dari pihak luar, dari kaum Farisi, orang Yahudi yang menolak kehadiran Allah pada saat itu. Tetapi saat ini, di bacaan kita saat ini, perpecahan itu, kerebutan itu terjadi justru di dalam jemaat Bapak Mama. Dan perpecahan-perpecahan itu kita bisa lihat di 1 Korintus pasal 1 dan seterusnya, ayat 10 dan seterusnya. Salah satunya itu yang dilaporkan oleh keluarga Klu pada 1 Korintus 1 ayat yang 11 sampai 12, di mana keluarga Klu melaporkan kalau perpecahan yang terjadi itu justru dari dalam jemaat. Jadi perpecahan itu terjadi itu penyebabnya itu karena di dalam jemaat itu terjadi gap-gap atau terjadi kelompok-kelompok, adanya golongan seperti saya ini golongan Kefas atau Petrus, saya ini golongan Apolos, dan saya ini golongan Paulus. Saat itu terjadi perpecahan yang luar biasa Bapak Mama. Jadi saat Rasul Paulus ke Korintus, dia melayani, dia membuka pekabaran Injil di sana, dan jemaat Korintus mulai dikristenisasi oleh Rasul Paulus.
mereka mulai banyak yang menyembah Tuhan, Rasul Paulus melanjutkan perjalanan dia ke daerah yang lain. Di saat Rasul Paulus meninggalkan Korintus, Apolos masuk. Apolos itu seorang Yahudi yang percaya akan Tuhan. Dia fasih dalam berbahasa, dan dia berani menentang orang Yahudi dan Farisi saat itu. Dengan tegasnya dia mengabarkan firman Tuhan, dia mengabarkan suara kebenaran dari Tuhan Yesus. Tetapi pada saat Apolos masuk, jemaat itu pada umumnya lebih suka dari gaya pelayanan dari Rasul Apolos itu. Sehingga terjadi perdebatan antara jemaat yang nyaman dengan Apolos maupun jemaat yang nyaman dengan Rasul Paulus. Dan perselisihan itu terjadi sangat luar biasa, Bapak Mama. Saat itu Rasul Paulus sudah tidak di Korintus, dia sudah melanjutkan, kalau tidak salah dia di Efesus. Tetapi keluarga Klu ini memberitahukan Rasul Paulus itu melewati surat. Jadi yang kita baca malam ini surat Paulus, bukan firman, bukan pengajaran, tapi surat Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Dia membalas surat pelaporan dari keluarga Klu. Jadi di titik terakhir, kerasulan Paulus itu saat itu mulai dipertanyakan karena begitu hebatnya perdebatan yang terjadi di dalam jemaat itu sendiri. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 1 dan seterusnya, itu kita bisa membaca bahwa di situ Rasul Paulus tidak dianggap lagi oleh jemaat Korintus. Padahal kalau kita tarik ke belakang, dari awal itu pertama kali masuk dan menginjili jemaat masyarakat Korintus di saat itu adalah Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menjadi Kristen, jemaat Korintus menjadi Kristen itu karena Rasul Paulus. Hal yang ketiga, mari kita melihat bacaan kita di malam hari ini. Yang kita mau sampaikan bahwa ada hal yang luar biasa dari reaksi Rasul Paulus tentang apa yang terjadi di Korintus pada saat itu, Bapak Mama. Apa reaksi Paulus ketika dia dihina? Apa reaksi Paulus ketika dia dianggap enteng? Bahkan apa reaksi Paulus ketika dia bertubi-tubi menerima hal-hal yang tidak menyenangkan dirinya dari jemaat yang dulu dia injili, Bapak Mama. Bapak Mama yang terkasih, ada 2 catatan yang penting yang kita mau sampaikan. Pada ayat yang ke-7 kita lihat Paulus mengakui bahwa kalian jemaat Korintus itu jemaat yang hebat, jemaat yang kaya raya. Tetapi Paulus mau bilang buat jemaat Korintus saat itu, hati-hati. Kalau kalian merasa kalian benar-benar hebat, kalian benar-benar mampu, kalian harus sadari bahwa semua yang kalian miliki itu sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Beta minta satu orang untuk membacanya untuk kita semua. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Sebab apa yang kau punyai itu kau terima dari Tuhan. Jadi apa yang jemaat Korintus dapat sampai dengan di saat itu, dengan segala kemegahan dan kehormatan mereka, itu semua tuh Rasul Paulus mau bilang bahwa itu semua dari Tuhan. Jadi kata Paulus, kalau itu semua dari Tuhan,
Untuk apa mereka memegahkan dan menyombongkan diri? Bapak Mama, saudara sekalian, di sini kita lihat bahwa Paulus mengkritik apa yang dilihat. Paulus mengkritik pola pikir tentang jemaat Korintus saat itu, di mana bagaimana mereka mengukur orang lain berdasarkan apa yang dilihat dan seakan bermegah serta mampu mendapatkannya sendiri. Padahal semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan. Jadi kritik terbesar Paulus kepada jemaat di Korintus saat itu adalah rendahkanlah dirimu. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kita lihat Bapak Mama yang terkasih di dalam Tuhan, lebih lanjut di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Itu Paulus kemudian merespon beberapa hal yang mau dia banggakan, tetapi di dalam bentuk kerendahan. Kita lihat ke ayat yang ke-10. Minta dibacakan lagi, Kak Valen. Ayat yang ke-10, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Ya, terima kasih. Ini bahasa yang bagus ya. Menurut orang dunia, itu terima Yesus adalah kebodohan. Tetapi kata Paulus, justru terima Yesuslah kami beroleh hikmat. Di sini dia memakai kata arif, yang artinya yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Jadi maksudnya tuh begini, bahwa segala sumber hikmat yang dimiliki oleh jemaat Korintus saat itu tuh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hikmat yang diperoleh Paulus yang berasal daripada Allah. Kalaupun aku bodoh, tetapi di dalam Kristus aku berhikmat. Di pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 dan seterusnya, itu dijelaskan tentang hikmat dari Allah dan hikmat dari manusia, Bapak Mama. Di sini juga Paulus mau menjelaskan bagaimana seharusnya jemaat di Korintus saat itu bisa melihat pengimanan terhadap Kristus sebagai tanda pengagungan kepada Allah. Lebih jauh lagi Bapak Mama, di ayat 10 yang bagian D, kami lemah tetapi kami kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Itu kira-kira Paulus mau bilangnya seperti ini, ya sudahlah, bosong memang kuat, beta noe, bosong memang mulia, beta hina. Bapak Mama, ini sebenarnya bahasa-bahasa yang ketika Paulus dia dihina pada saat itu, dia tidak melawan, dia justru tidak memberontak, berusaha untuk naik menunjukkan dia punya kelebihan. Tidak, Bapak Mama. Tetapi di sini Rasul Paulus tetap merendah. Jadi Paulus bilang, oke, kalian yang kuat, saya cuma lemah. Jadi bisa kita lihat bahwa di dalam perselisihan yang terjadi yang melibatkan dia dengan rasul yang lain, dia tetap memberikan teladan yang baik. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 12. Kakak Valen bisa bantu baca lagi ayat yang ke-12. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ya. Di ayat 12, kok Rasul Paulus bilang pekerjaan tangan?
Jadi maksudnya Bapak Mama, kita lihat dalam keseharian Paulus, dia sebagai rasul, dia juga punya pekerjaan untuk menafkahi, dia punya pelayanan, yaitu sebagai pembuat tenda. Kita tahu kalau membuat tenda itu istilahnya ketong kerja kasar, ketong kerja di lapangan, bukan di belakang meja. Jadi dalam konteks Yunani saat itu, pekerjaan pembuat tenda ini termasuk pekerjaan budak, di mana budak di saat itu dianggap hina. Jadi sangat tidak heran ketika Paulus dipandang hina karena pekerjaannya sebagai pembuat tenda. Karena biasa itu yang tuan itu dia tidak kerja di lapangan, dia hanya berdiri tangan di belakang perintah-perintah. Yang kerja segala sesuatunya itu mereka para hamba. Makanya Rasul Paulus dipandang hina oleh jemaat-jemaat yang saat itu sudah sangat kaya, sudah sangat kuat keadaan finansial mereka. Tetapi Bapak Mama, Paulus tetap merendahkan dia sendiri. Dalam kondisinya yang dipandang hina secara mata melihat dalam status sosial dibanding dengan jemaat Korintus waktu itu, ada hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di ayat yang ke-13, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Jadi ketika dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, difitnah dan segala macam, Rasul Paulus tetap membalas dengan sukacita Bapak Mama. Ketika dia dijahati, dia justru membalas itu dengan kasih dan kebaikan. Di dalam firman kebenaran ini yang disampaikan oleh Paulus, itu seakan mau berkata, mau bilang untuk ketong semua, bahwa tidak ada arti status sosial yang tinggi jika nilai moral dan keimanan kita itu jongkok atau rendah. Jadi kritikan ini disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Demikian firman Tuhan beta tafsirkan. Sekarang untuk ketong semua di malam hari ini, bagaimana ketong bisa mengaplikasikannya di dalam ketong kehidupan beriman di saat sekarang ini. Ada istilah yang mungkin sudah sangat familiar di telinga Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian. Kalau kebaikan dibalas kejahatan itu caranya setan, Tapi kalau kebaikan dibalas kebaikan itu manusiawi. Itu yang ketong biasanya bikin. Ketong bayar yang orang, kalau orang itu bayar yang ketong duluan. Tetapi kalau kejahatan tetap dibalas dengan kebaikan, itu Tuhan Yesus punya. Itu adalah sifat ilahi. Dan itu yang namanya kasih Kristus. Hal itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia direndahkan oleh jemaat Korintus saat itu. Dan ini yang beta mau bagikan buat kita semua. Mari kita teladani sikap kerendahan hati yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam ketumpung kehidupan yang saat ini yang ketong tahu kehidupan sudah semakin sulit. Segala sesuatunya, walaupun ketong yang capek, ketong yang berusaha, tetapi aturan-aturan itu selalu dibuat ke atas oleh para penguasa. Ketong tidak bisa melawan, ketong hanya bisa
ikut sah, menurut sah. Akhirnya yang menurut beta masih ada ketidakadilan, pemerataan segala macam. Mereka yang punya lebih, kadang di dalam kedagingan mereka menganggap remeh yang lain, mereka yang lain yang mungkin masih berkekurangan, dan yang berkekurangan pun ketika mereka merasa mereka disudutkan atau direndahkan, mereka jadinya membalas itu dengan kebencian juga. Dan itu sangat bertentangan dengan ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan untuk ketong semua. Memang sangat sulit ketong bikin itu kasih Kristus ketika ketong orang bikin ketong jahat, orang bikin ketong setengah mati, bikin ketong susah. Ketong su tahu, ketong kenal itu orang, tapi ketong diharuskan untuk selalu mengasihi, selalu mengampuni. Jadi yang kita mau sampaikan untuk yang mungkin bisa ketong semua bawa pulang di dalam rumah tangga ketong, bahwa marilah Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian, di kondisi kehidupan yang tidak nyaman ini, di dalam kondisi kehidupan Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian, apapun bentuknya, kalau ketong merasa direndahkan, dihina, ataupun dibenci, mari ketong balas itu semua dengan kasih Kristus. Enaknya didengar. Dengan paling gampang beta bilang ini, balas itu dengan kasih Kristus. Terlalu gampang beta ucapkan itu, tetapi sangat sulit dilakukan oleh ketong manusia. Tetapi firman kebenaran ini beta tetap harus sampaikan untuk ketong semua. Yang terakhir, di tengah kondisi kehidupan saat ini yang mudah-mudahan sonde, tetapi mungkin saja atau jangan-jangan ketong semua pernah mengalami ataupun belum pernah, tetapi sebaiknya mari ketong semua mempersiapkan ketong pun diri. Atau jangan sampai bikin ya mungkin ada pernyataan-pernyataan seperti ini. Ya, imannya mungkin kurang, atau makanya dia sakit, dia kurang berdoa nah. Atau ada lagi, lupa malas pergi gereja nah. Bapak Mama, ini sangat penting juga berkaitan dengan ketumpuk kehidupan. Keangkuhan itu tidak disukai Tuhan Allah, termasuk kesombongan rohani sekalipun. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 dan 1 Petrus 5 ayat 5, itu firmannya bunyi sama. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi mari ketong semua di malam hari ini, rendahkanlah ketong pun diri, sebab kesehatan dan kelimpahan yang ketong semua dapatkan sampai dengan detik ini, sesungguhnya itu semua hanya berasal dari Tuhan, bukan dari ketong pun kuat dan hebat. Kalaupun ada ketong pun sesama yang sedang mengalami sakit ataupun berkekurangan, bahkan kedukaan, sebaiknya mari ketong ikut mendoakan mereka. Ketong bawa itu dalam ketong mesbah, bukan ketong malah
omong dong di belakang dengan dong pun segala latar belakang. Ingatan ketong sen ada hak untuk menghakimi Bapak Mama. Ketong semua yang percaya Kristus ini, ketong semua dipanggil untuk menghadirkan sukacita seperti Kristus yang penuh kasih dan rendah diri dan rendah hati. Akhirnya kita sampai bahwa memang menjadi Kristen itu sonde gampang, karena ketong wajib membalas kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan, yaitu melalui kasih, dan ketong harus hidup dalam kerendahan hati. Bapak Mama, ketika ketong semua sudah mampu untuk melakukan itu, ketong semua layak disebut sebagai pribadi-pribadi yang selalu setia di dalam kondisi yang sekarang memang tidak gampang, yang penuh dengan pencobaan. Kiranya ketong semua dikuatkan melalui firman Tuhan Yesus di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa di dalam surga. Terima kasih buat firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Inilah yang mampu kami baca, inilah yang mampu kami dengar, dan inilah yang mampu kami pahami ya Bapa. Kami memang terbatas. Engkau yang lebih tahu kedalaman hati kami. Biarlah di dalam kesempurnaan-Mu ya Tuhan, Engkau mau menyempurnakan kami semua di malam hari ini, agar firman yang kami dengar mampu kami lakukan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga akan memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah tangga kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, nilai persembahan ini sangat tidak berarti di hadapan hadirat-Mu. Tetapi biarlah dengan pemberian kami ini boleh menjadi berarti bagi pekerjaan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ya Tuhan. Berkati kami semua, berkati tangan-tangan yang sudah mau memberikan. Ampuni segala dosa dan kecemaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih buat hamba Tuhan Bapak Dikson Peterban yang telah menjadi saluran berkat bagi kita pada malam hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dalam tugas pekerjaan, pelayanan, dan keluarga yang ada. Dan biarlah firman pada malam hari ini boleh menjadi pedoman dan berkat dalam kehidupan kita semua hari lepas hari. Baik, merespon akan firman Tuhan, kita akan berikan persembahan syukur kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, sebab
Baik Bapak saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Saudara Valen Kevi. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan berdirinya negeri ini Tuhan. Katakan berdirinya negeri ini Tuhan di atas kehendak-Mu, sebab tak tertutup di hadapan-Mu Tuhan karena berbagai duka bangsa ini. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu, tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya bangsa ini. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusannya punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di negeri ini Tuhan, Tuhan, di tanah ini Tuhan. Bapa jangan biarkan Kamu celaka dosa
sorga Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah oleh karena pertolonganmu. Persekutuan doa El Shaddai pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akan berakhirnya dengan baik. Kami bersyukur Tuhan, kami telah beribadah kepadamu, memuji membesarkan nama Tuhan, menaikkan pujian mazmur, mendoakan ketiga pokok beban dunia. Bahkan kami telah bersaksi betapa besarnya kuasa Tuhan. Suara Tuhan lebih hebat daripada setiap gelombang laut Tuhan. Kami bersyukur juga atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, mengajarkan kami supaya kami selalu merendahkan diri. Biarlah Tuhan Engkau terus menginjak-injak kami terus di bawah kaki salib-Mu Bapa. Biarlah kami semakin kecil dan Tuhan semakin besar dalam hidup kami. Bapa di surga, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah Tuhan terus memakai hamba-Mu Bapa, dimanapun hamba-Mu berada. Anak-Mu sebagai seorang majelis di jemaat anak sulung Sikumana. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati anak-Mu dengan setiap pergumulan pelayanan yang ada. Keluarga, istri dan anak-anaknya Tuhan, kami taruh dalam tangan kasih-Mu segala pergumulan mereka. Tuhan berkenan, Tuhan jawab menurut cinta dan kasih-Mu Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang telah melayani di altar-Mu. Baik anak-Mu Ibu Intan Tunggal Kevi yang sudah menjadi WL, yang singers Bapak Nabas, yang memainkan musik KEP. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan, pakai mereka terus menjadi alat dalam tangan kasih-Mu. Dan jangan lupa Tuhan, tentunya mereka punya pergumulan. Biarlah Tuhan terus perhatikan hidup mereka, jawab segala pergumulan hidup mereka Tuhan. Apapun yang mereka gumuli, apapun yang mereka inginkan, biarlah Tuhan Engkau mau menjawab seturut kehendak dan rencana-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami dalam setiap pergumulan pelayanan yang ada, dalam setiap pergumulan sakit penyakit yang ada. Kami berdoa bagi anak-Mu Kafeni Kolis yang dalam keadaan sakit. Allah jamah pulihkan, sembuhkan dia dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit yang lain yang tidak kami sebutkan, Tuhan tolong jamah mereka, pulihkan mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu. Kami tim persekutuan doa El Shaddai dalam melayani di Rote Timur Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan, nama Tuhan terus dikumandangkan. Tuhan berkati setiap jiwa-jiwa yang ada, yang sudah dilayani. Biarlah mereka boleh hidup seturut kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami yang terbeban berat, Tuhan jawab pergumulan kami. Suami-suami kami yang belum bertobat, Tuhan tobatkan. Istri-istri kami yang belum bertobat, Tuhan tobatkan. Orang tua, sanak, saudara, keluarga kami yang belum bertobat, Tuhan panggil mereka. Tuhan tangkap mereka dengan cara dan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus sebagai persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan kuduskan setiap anak-anak Tuhan yang mengelola keuangan yang ada. Tuhan tolong supaya dapat mengelola dengan baik, bukan menurut kehendak mereka tapi menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Kami memohon berkat daripada-Mu, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, tuntunan daripada kuasa Roh Kudus menyertai kami semua, baik yang tinggal maupun yang pulang, mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih buat hamba Tuhan yang telah membawakan doa syafaat dan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berjabatan tangan, saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan El Shaddai bagian refnya saja. El Shaddai, El Shaddai.
1, 2, 3.